Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Afia. Nah, ini kita masuk di topik deep learning, CNN, dan beberapa arsitektur yang lain untuk part yang kedua. Oke, nah ini adalah pengenalan secara overview ya. Pada part sebelumnya, saya sudah menjelaskan terkait convolutional neural network, perbedaannya secara overview untuk CNN dengan metode konvensional begitu, dan beberapa state of the art dari convolutional neural network. Oke, nah sekarang kita masuk ke arsitektur deep learning yang lain gitu ya, deep neural network yang lain yang menggunakan algoritma deep learning untuk memecahkannya, yaitu untuk auto encoder atau ini menggunakan semi supervised learning. Nah di sini apa sih yang perlu dipahami? Yang pertama adalah terkait auto encodernya. Nah ini ada satu keyword ya sesuai dengan namanya, yaitu auto encoder. Jadi dia melakukan encode terhadap dirinya sendiri gitu ya. Nah, maksudnya bagaimana begitu? Maksudnya, jadi ini adalah suatu jaringan gitu ya, neural network begitu, yang dia memiliki input gitu ya. Ini adalah X1 dengan XD gitu ya, dan juga output yang outputnya itu menyerupai dengan input. Jadi kita ingin membuat neural network yang outputnya itu menyerupai input gitu ya. Nah maka oleh karena itu ini disebut dengan auto encode ya kan. Jadi dia mengencode dirinya sendiri gitu. Jadi mengencode dirinya sendiri sehingga outputnya itu mirip dengan inputnya. Nah contohnya apa sih? Contohnya gitu ya, case-nya salah satu contohnya adalah misalnya noise removal gitu ya, atau menghilangkan noise gitu ya. Jadi misalnya kita punya data begitu, misalnya data time series gitu. Di situ ada outlier atau ada noise kan gitu. Nah, kita membuat suatu encoder begitu yang melakukan pembelajaran sehingga outputnya itu adalah data ya, data berupa input yang tanpa noise gitu. Ya, itu konsep dari auto encoder gitu ya. Nah, di sini ya berarti jumlah neuron di input layer dan neuron di output layer ya, kita bisa bilang mirip gitu ya, atau jumlahnya bisa dikatakan sama walaupun nilainya nanti tidak sama ya. Nah jadi di sini ya auto encode gitu ya. Jadi X1 adalah inputnya, kemudian masuk ke hidden. Nah ini ada auto encoder begitu, kemudian ada hidden seperti yang di multilayer perceptron. Nah nanti berbalik arah juga hal yang sama gitu ya. Nah konsepnya. Oke, kemudian arsitektur berikutnya yaitu GAN gitu ya, Generative Adversarial Network. Nah GAN ini dia sebenarnya juga mirip dengan apa ya, auto encode ya, bisa disampaikan. Ini sebenarnya dipropose oleh Ian Goodfellow. Nah dia ada dua bagian besar di situ. Jadi yang pertama adalah generatornya ya, yang kedua adalah diskriminatornya. Nah jadi kita punya suatu training dataset. Nah outputnya apa? Outputnya adalah berupa hasil generasi data berdasarkan training datasetnya gitu ya. Jadi itu maksud dari GAN. Nah di sini ada dua bagian, generator dan diskriminator. Nah si generator ini nanti dimasukkan ada random noise gitu. Jadi kita seberapa ada noise untuk hasil outputnya ya. Sebenarnya ini tidak semua pasti ada noise nya gitu ya, tetapi untuk memberikan varian terhadap data yang dikeluarkan gitu ya. Jadi sebenarnya ya untuk si GAN ini itu dia menggunakan CNN di dalamnya gitu ya. Jadi kalau kita menilik lebih dalam untuk diskriminatornya, jadi diskriminator itu adalah tujuannya adalah untuk melakukan labelisasi gitu ya. Jadi kan ini ada training dataset, kita lakukan labelisasi. Nah, berdasarkan itu dia akan mengenerate ya, dari randomness dia mengenerate. Nah, hasil generasinya itu kan juga nanti akan dilabelisasi atau diklasifikasikan gitu ya. Jadi di sini inputnya adalah dari besar sampai ke kecil gitu ya. Jadi sini seperti CNN gitu ya. Jadi diskriminatornya adalah convolutional neural network gitu. Nah,
Kemudian berikutnya adalah generator neural networknya gitu, generator neural networknya gitu ya, dari yang input layernya tadi random noise, kemudian dia bisa menghasilkan image gitu ya. Jadi ini mirip dengan deconvolutional neural network, jadi kebalikannya gitu ya. Nah ini oke. Nah jadi untuk video kali ini terkait arsitektur, beberapa arsitektur di deep learning yang digunakan gitu ya, itu ada beberapa, dan harapannya paham gitu ya beberapa variannya. Jadi tadi ada convolutional neural network ya, kemudian ada autoencoder, kemudian ada generative adversarial network, kemudian sebenarnya ada beberapa yang lain lagi ya, tapi belum saya sampaikan, yaitu deep recurrent neural network, karena Anda harus paham dulu terkait recurrent neural networknya. Kemudian ada deep reinforcement learning, Anda harus paham dulu reinforcement learningnya. Oke, saya akhiri, mohon maaf ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.